Saat saya akan memesan makan siang untuk karyawan di pabrik, saya mendapati pemilik restoran mengeluarkan saya dari grup chat. Dia mengunggah foto mobil baru di media sosialnya dan menuliskan terima kasih kepada pelanggan baru yang telah mendukungnya, akhirnya bisa menyelesaikan pesanan-pesanan remeh-temeh. Makan siang untuk lebih dari 100 orang di pabrik saya di matanya dianggap remeh-temeh. Saya tertawa saat Xiao Mei berbicara, kami langsung memberikannya pesanan makanan tahunan senilai ratusan ribu kepada restoran baru di sebelahnya. Kemudian saya mendengar kabar bahwa pelanggan besarnya pergi, dia setiap hari berdiri di pintu, melihat bisnis di sebelahnya semakin ambigu, tidak bisa kembali ke masa lalu. Pukul 11 pagi, saatnya lagi untuk memesan makan siang bagi para pekerja, saya telah menyusun pesan. Saya klik kirim, sebuah tanda seru merah yang mencolok muncul, di bawahnya ada sebaris tulisan kecil berwarna abu-abu, apa yang dimakan manajer Lin hari ini? Teman-teman, perut semua sudah keroncongan, cepatlah, saya akan mendorong. Saya mengangguk kepada mereka, memberi isyarat agar mereka pergi menyiapkan pekerja untuk bersih-bersih. Setelah mereka pergi, saya kembali mengangkat ponsel, saya tidak lagi mencoba untuk bergabung ke grup, tetapi langsung membuka foto profil yang berwarna merah itu, wanita yang tersenyum lebar itu, latar belakang foto profilnya adalah papan nama restoran Hong Yun yang berkilau, saya mengetik satu baris, saya diblokir, hati saya terasa seperti dicubit oleh sebuah tangan tak terlihat, tidak sakit tetapi sangat dingin, saya menutup kotak percakapan. Masuk ke akun media sosialnya, status terbaru muncul 10 menit yang lalu, sebuah foto kemudi mobil sedan merah yang baru, logo mobil bersinar di bawah sinar matahari, disertai dengan teks yang penuh kebanggaan, dan kolom komentar di bawahnya ramai dengan pujian. Selamat kepada Liu Jie atas kepemilikan mobil baru, Liu Jie telah mendapatkan banyak uang, siapa klien besar itu, begitu berani, balasan Liu Hong mengandung rasa superioritas yang ingin ditonjolkan, rahasia, toh jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang mengurus seragam kerja, menghitung anggaran makanan beberapa puluh ribu setiap hari, sangat melelahkan. Anggaran makanan untuk seragam kerja, remeh-temeh, setiap kata terasa seperti jarum kecil yang menusuk saraf saya yang tegang setiap hari untuk menjaga pabrik tetap berjalan. 2 tahun kerjasama, lebih dari 100 orang dengan pesanan makan siang yang tidak tergoyahkan, kini dia mendefinisikannya dengan enteng, saya bahkan masih ingat jelas, 2 tahun yang lalu restoran masakan panggangnya baru dibuka dan bisnisnya sepi, hampir tidak ada pengunjung, saya melihat bahwa bagi seorang wanita yang memulai bisnis itu tidak mudah, saya memberikan semua pesanan makan siang pabrik kepadanya, dan keberanian stabil ini membantunya berdiri kokoh di jalan makanan ini. Sekarang pesanan pabrik kami menjadi remeh-temeh yang perlu dibuang. Betapa ironisnya, kemarahan tidak menyelesaikan masalah apapun. Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan makan siang untuk 130 orang. Saya mengambil ponsel, membuka kunci layar, saya tidak menelepon Liu Hong untuk menanyakan atau berdebat, itu tidak ada artinya. Saya hanya menutup halaman teman-temannya dengan tenang dan melangkah keluar dari kantor. Dignitas orang dewasa adalah ketika dikhianati, bahkan malas untuk mengucapkan sepatah kata pun. Saya membuka pintu kaca restoran Chengxin, dan aroma makanan yang bersih langsung menyergap saya. Tidak banyak listrik, hanya ada 7 atau 8 meja. Seorang pria yang terlihat sekitar 40 tahun memegang 8 bagian. Ia dengan hati-hati mengelap permukaan meja, mengenakan seragam koki yang sudah pudar. Melihat saya masuk, gerakannya agak canggung, dengan senyuman yang tulus di wajahnya, dia adalah Zhang Cheng. Saya mengamati lingkungan di dalam restoran, lantainya bersih hingga bisa memantulkan cahaya, meja dan kursi tersusun rapi, dan sumpit di dalam keranjang mengarah ke satu arah. Dari detailnya, terlihat watak seseorang, saya merasa lebih tenang. Bos, nama saya Lin Chen, saya dari pabrik pakaian sebelah, saya langsung menuju pokok permasalahan tanpa basa-basi. Manajer Lin, saya tahu Anda sudah lama terkenal. Zhang Cheng tertegun sejenak seolah tidak menyangka saya akan datang dan cepat-cepat meletakkan 8 piring. Dia menghapus tangannya di apron, kata-katanya syarat dengan kerendahan hati dan ketegangan yang khas dari orang kecil. Saya ingin bertanya, apakah Anda bisa menyediakan 130 kotak makan dalam waktu singkat? Saya menatap matanya. Pertanyaan saya membuat dia terdiam, wajahnya yang polos menunjukkan campuran kejutan dan kebingungan. 130 kotak makan, Manajer Lin, ini terlalu banyak. Persediaan di dapur saya mungkin tidak cukup. Saya mengerti, saya mengangguk, tanpa sedikitpun kekecewaan. Tunjukkan saya ke dapur belakang, jika kebersihannya terjamin, buat sebanyak bahan yang tersedia hari ini. Jika tidak cukup, saya akan mencari cara. Zhang Cheng seperti mendapatkan harapan baru. Dia segera mengangguk dan membawa saya ke dapur belakang. Ruang dapur tidak besar, tapi kompor bersih berkilau, tidak terlihat sedikitpun noda minyak. Berbagai alat masak dan peralatan makan terorganisir dengan rapi, sayuran di atas papan potong segar dan hijau. Daging yang sedang direndam di wastafel juga terlihat berkualitas baik, tanpa sedikit pun bau aneh, jauh lebih bersih dibandingkan dapur Liu Hong yang pernah saya kunjungi dan tidak ingin kembali lagi. Saya melihat tatapan Zhang Cheng yang tegang dan penuh harap, jadi saya memutuskan, Bos Zhang, buatlah sebanyak bahan yang ada, dengan standar tertinggi di restoran Anda. Uang bukan masalah, Manajer Lin, tenang saja, saya jamin, saya pastikan para pekerja akan makan dengan baik, wajah Zhang Cheng merah karena ekscitemen. Sebuah tangan menggosok-gosokkan di apron, mulutnya tak henti-hentinya menjamin, Manajer Lin, tenang saja. Saya jamin, saya pastikan para pekerja akan makan dengan baik, saya akan meminta istri saya untuk membeli sayuran, dan segera memasak, saya baru saja mengangguk. Dengan sudut mata, saya melihat keluar jendela, di balik jendela restoran sebelah, Liu Hong sedang menyilangkan tangan. Dia menatap kami dengan ekspresi merendahkan, sudut bibirnya membentuk senyuman sinis, tatapannya seperti melihat anak yang teracuni. Lihatlah, tanpa saya, mereka hanya bisa makan makanan kaki lima, saya mengalihkan pandangan. Dalam hati saya tidak merasa terguncang, ketika seseorang memilih untuk melepaskan sesuatu.
Dia sudah kehilangan kualifikasi untuk menilai. Saya sudah membahas detail dengan Zhang Cheng, dan memberitahu dia untuk segera mengirimkannya ke pabrik. Restoran Liu Hong masih sepi, sementara restoran Cheng Xin di sebelah. Suasana sibuk sudah mulai terasa, efisiensi pasangan Zhang Cheng melebihi imajinasi saya, setelah lebih dari 1 jam. Sebuah truk kecil berhenti di depan pabrik, di atasnya ada kotak makanan yang teratur, Zhang Cheng dan istrinya dengan keringat bercucuran membawa turun, sementara para pekerja sudah menunggu di kantin. Dengan penasaran mengintip, saat satu persatu mangkuk nasi dibuka, kantin seketika meledak dengan suara yang tidak bisa ditahan. Daging babi merah yang dimasak mengkilap dan meleleh di mulut, telur orak-arik tomat adalah telur ayam kampung yang asli. Warnanya kuning kemasan, ada sepiring tumis sayuran renyah, serta sepiring mapo tofu, supnya adalah sup tulang iga jagung. Yang paling mengejutkan, setiap sudut kotak makan siang juga terdapat sebuah apel yang sangat bersih. Suara diskusi dan pujian dari para pekerja. Silih berganti, kepuasan dan kebahagiaan di wajah mereka. Adalah penguatan terbaik untuk keputusan saya hari ini, seorang tukang yang saya kenal mendekat dan bertanya kepada saya, "Manajer Lin, kenapa tiba-tiba ganti restoran? Sudah bertengkar dengan restoran Red Dragon, sekarang restoran itu punya bisnis besar. Tidak menghargai pesanan kecil kami, jadi kita coba rasa baru." Nada suara saya sangat tenang. Seolah-olah membicarakan sesuatu yang tidak bisa dicicipi lagi, para pekerja terhenti. Semua menunjukkan ekspresi yang meremehkan di wajah mereka. Tapi tidak bertanya lebih lanjut, setelah makan saya mengeluarkan ponsel. Mengambil foto close-up makanan, di foto itu daging dan sayur berpadu dengan warna cerah. Porsinya banyak, saya mengirim postingan di jejaring sosial, tanpa memblokir siapapun, mitra baru. Awal baru, kepuasan para pekerja, selalu yang utama. Setelah mengirim, saya mengunci layar, melanjutkan pekerjaan sore, ponsel segera bergetar. Saya tidak perlu melihat untuk tahu, itu Liu Hong saat ini. Mungkin sedang duduk di kursi pengemudi mobil barunya sambil melihat postingan saya. Untuk pertama kalinya merasakan ketidaknyamanan yang tidak terkatakan, dia mungkin akan melihat hidangan yang melimpah itu. Melihat ungkapan saya bahwa kepuasan pekerja adalah yang utama. Tapi dia akan segera menghibur dirinya sendiri dengan klien besarnya yang tidak nyata, dia akan memberitahu dirinya sendiri. Ini hanya makanan yang saya pesan karena marah, satu pesanan dari klien besarnya. Itu sudah cukup untuk menutupi biaya makan saya selama sebulan, dia akan terus tenggelam dalam khayalannya. Hingga kenyataan memberinya tamparan terkeras, dan saya hanya perlu melihat dengan tenang pada pukul 3 sore. Saya tiba tepat waktu di restoran Cheng Xin, pasangan Zhang Cheng sedang merapikan. Melihat saya, mereka segera menyambut dan masih terlihat bersemangat. Sangat puas, saya mengeluarkan kontrak yang sudah disiapkan dari tas saya, Bos Zhang. Saya ingin menandatangani kontrak makan bersama selama setahun, Zhang Cheng mengambil kontrak tersebut. Tangannya bergetar, dia bahkan tidak melihat klausul yang ada, Manajer Lin. Anda terlalu menghargai saya, jangan terlalu bersemangat dulu. Saya masih punya satu saran, toko kecil kalian baru saja dibuka. Pasti ada tekanan finansial, saya bisa membayar terlebih dahulu biaya makan kalian selama sebulan, totalnya 39.000. Anggap saja itu sebagai uang muka untuk membantu kalian mengatasi tekanan finansial awal, begitu suara saya selesai. Pria berusia lebih dari 40 tahun dari Guangzhou ini segera menangis, istrinya bahkan langsung membalikkan kepala. Dia diam-diam menghapus air mata, Manajer Lin. Kamu adalah orang yang sangat berarti bagiku. Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi saya jamin. Kami pasti akan menjadikan makanan karyawan pabrik kalian sebagai menu andalan restoran kami, tidak akan ada kesalahan sedikit pun, saya percaya padamu. Tanda tangani saja. Saat Zhang Cheng dengan gemetar menandatangani namanya, pintu restoran Hong Yun di sebelah dibuka oleh seorang pria yang mengenakan kemeja berbunga. Pria dengan tas kulit dan bau alkohol kuat itu masuk dengan penuh gaya. Dia adalah klien besar yang disebut Liu Hong. Manajer Wang, Liu Hong segera menyunggingkan senyum merayunya dan menyambutnya. Manajer Wang duduk dengan angkuh di kursi sambil menyilangkan kaki. Sambil menunjukkan menu dan menunjuk-nunjuk. Satu jari menunjuk sehingga saya tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi saya bisa melihat ekspresi Liu Hong berubah dari terkejut menjadi sangat senang. Dia terus-menerus mengangguk dan membungkuk. Seolah-olah menerima perintah dari langit, Tuan Zhang. Dalam berbisnis, sangat penting untuk maju dengan hati-hati, jangan hanya melihat kesuksesan sesaat. Kita harus melihat siapa yang bisa bertahan lama, Manajer Lin. Saya mengerti, kemudian saya baru tahu. Manajer Wang langsung memesan sebuah acara besar yang akan diadakan 3 hari kemudian dengan standar yang sangat tinggi. Menu penuh dengan bahan makanan impor yang mahal, Liu Hong kehilangan akal oleh kue besar yang tiba-tiba muncul ini, bahkan tidak menyebutkan uang muka. Dia langsung setuju dan Manajer Wang juga mengisyaratkan bahwa acara kali ini akan berjalan dengan baik. Di belakang masih ada yang lebih berkelanjutan. Kerjasama yang lebih besar membuatnya harus mendahulukan semua biaya bahan makanan. Pada akhirnya, kita akan menyelesaikan pembayaran dengan seorang wanita yang telah kehilangan akal karena kesombongan. Seorang penipu yang licik. Sebuah drama yang pasti akan berakhir dengan kerugian besar. Dengan begitu, tirai pertunjukan dibuka. Liu Hong melihat saya dan Zhang Cheng keluar dari restoran King King setelah menandatangani kontrak. Dengan sedikit rasa kasihan dan tuduhan di wajahnya. Di matanya, kecilnya kesibukan kami yang menghabiskan 1 rupiah menjadi 20.000. Tak ada yang bisa dibandingkan dengan kemewahan yang segera dia dapatkan, dia tidak tahu. Stabilitas yang dia tinggalkan adalah hal termahal di dunia ini. Dalam beberapa hari ke depan, waktu makan siang di pabrik menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu dalam sehari. Makanan siang di restoran King King setiap hari selalu berbeda. Zhang Cheng benar-benar sungguh-sungguh.
Dia bahkan membuat buku saran dan menempatkannya di pintu kantin, agar para pekerja bisa menulis masakan yang ingin mereka makan. Hari ini daging rebus. Esok, ada ayam kentang, dan lusa masih ada ikan asam. Rasa bahagia para pekerja meningkat dengan jelas. Bahkan efisiensi di lini produksi juga meningkat cukup banyak. Semua orang memuji keputusan saya. Semua orang mengatakan manajer Lin memiliki pandangan yang tajam. Restoran baru ini sangat praktis. Zhang Cheng menggunakan dana yang telah saya bayarkan di muka untuk meningkatkan dapur belakang dengan beberapa kompor berdaya tinggi dan penghinaan terhadap pelanggan lama. Toko kecilnya, karena pesanan stabil dari pabrik kami, telah sepenuhnya menghidupkan kembali. Segala sesuatu bergerak ke arah yang baik, tertata rapi. Di sisi lain, restoran Hong Yun sedang menyaksikan kejayaan terakhir. Liu Hong hampir menghabiskan semua tabungannya untuk pesta besar yang disebutnya. Hampir menguras semua tabungannya. Dia juga meminjam pinjaman berbunga tinggi, lobster Boston yang mahal, daging Kobe yang diangkut melalui udara, anggur impor dari pedesaan dan perkotaan, penuh sesak di ruang penyimpanannya yang tidak terlalu besar. Dia juga menghabiskan uang untuk mendekorasi ulang tokonya. Balon emas yang norak dan karpet merah, memancarkan estetika yang meledak-ledak. Lingkaran pertemanannya bahkan lebih mencolok. Untuk menyelenggarakan pesta besar, toko ini akan tutup untuk waktu yang tidak ditentukan pada hari esok. Mohon pengertiannya. Lingkaran yang berbeda, tidak perlu dipaksakan untuk menerima. Hanya melayani klien premium di masa depan. Pengelolaan mandiri antar baris. Terdapat kesombongan yang tidak dapat disembunyikan. Dan penghinaan terhadap pelanggan lama. Ada pelanggan lama yang bingung menelepon ingin memesan makanan. Semua itu ditolak olehnya dengan cara yang sangat tidak sabar. Dia bilang dia sekarang tidak punya waktu untuk mengurus bisnis kecil yang hanya puluhan yuan. Saya melihat aktivitasnya ini. Hanya bisa tenang menggelengkan kepala. Seseorang sebelum dihancurkan, pasti akan terlebih dahulu membesar-besarkan diri hingga ekstrim. Saya menelepon Zhang Cheng untuk mengingatkannya. Bos Zhang, apapun keadaan bisnisnya, kualitas makanan dan keamanan kesehatan selalu menjadi batasan. Kita harus tetap berpegang teguh. Zhang Cheng di ujung telepon, dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan untuk saya. Manajer Lin, Anda tidak perlu khawatir. Saya sudah mencatat, bisnis kecil kami ini bergantung pada reputasi dan pelanggan yang kembali. Saya mengerti. Malam sebelum pesta, Liu Hong juga mengunggah selfie di teman-teman. Dia mengenakan riasan wajah yang sangat rapi, dengan keterangan yang mengatakan, setelah besok, mobil tua ini juga saatnya untuk diganti dengan yang lebih baik. Dia membayangkan dengan penuh sukacita, setelah menerima sejumlah uang besar yang tidak terpakai, bagaimana cara mencapai puncak kehidupan. Dia tidak tahu, yang menunggunya besok adalah jurang yang dalam. Pada hari pesta, di depan restoran Hong Yun, beberapa mobil bagus terparkir. Manajer uang bersama rombongan masuk ke dalam toko dengan megah. Semua orang berpakaian rapi, memiliki penampilan yang sangat mengesankan. Liu Hong hampir berlutut, ekspresi di wajahnya, senyum hormat terhadap senior, menghidangkan teh dan air secara langsung, memperkenalkan setiap hidangan, bahan makanan yang mahal itu, diucapkan dengan penuh semangat, dengan kata-kata yang sangat mengesankan. Suasana pesta terlihat sangat meriah, gambaran putus asa, ketegangan berpadu. Liu Hong berdiri di samping, menyaksikan semua ini, dengan kilauan di matanya, harapan tak terbatas untuk masa depan. Pesta telah berlangsung setengah jalan, telepon manajer uang berbunyi, dia mengangkat tangan dengan permohonan maaf, mengatakan bahwa dia perlu keluar untuk menerima telepon yang sangat penting. Dia berbicara di telepon, sambil berjalan keluar dari restoran. Sejam kemudian, pesta berakhir. Para tamu bercakap-cakap, sambil mencungkil gigi, pergi dengan puas hati. Tidak ada yang mengungkit masalah pembayaran. Oli, biaya makan ini, manajer uang akan melakukan penagihan secara bersamaan. Tenang saja, pasti ada peranmu. Semua orang berkata begitu. Semua orang sudah pergi. Di restoran hanya tersisa meja yang berantakan dan remeh-temeh di seluruh tempat. Liu Hong berdiri di aula yang kosong. Dalam hati untuk pertama kalinya, dia mengeluarkan ponsel, merasakan sedikit kecemasan. Menelpon manajer uang. Halo, nomor yang Anda hubungi sudah dimatikan. Dia tidak putus asa. Mulai menelpon lagi. Tadi itu telepon dari Li Zong. Telepon dari Zhang Zong. Tanpa terkecuali. Semua dimatikan. Atau tidak dapat tersambung. Saat ini, sekalipun dia bodoh, dia juga mengerti. Dirinya telah ditipu. Ditipu dari awal sampai akhir. Klien besar yang disebut-sebut itu. Pesta besar yang disebut-sebut itu. Dari awal hingga akhir. Hanya sebuah penipuan yang dirancang dengan cermat. Tatapannya kosong melingkar. Meja yang berantakan dengan sisa makanan. Kembali jatuh di atas itu. Yang dia tekan di bawah meja kasir. Daftar pembelian. Ratusan ribu. Itu adalah seluruh tabungannya. Dan juga membawa utang yang tak terbayar. Seluruh tenaganya. Seolah-olah dihisap secara instan. Kaki menjadi lemas. Terjatuh di kursi yang dingin. Seluruh dunia berputar-putar. Liu Hong melapor ke polisi keesokan harinya. Namun petunjuk sangat sedikit. Manajer uang dan rekannya seolah-olah menguap di dunia ini, menggunakan identitas palsu. Semua kontak Liu adalah nomor kosong. Gambar yang diambil oleh kamera pengawas sudah kabur dan tidak jelas. Polisi hanya bisa membuka kasus penyelidikan, meminta dia untuk pulang dan menunggu kabar. Kabar ini, kemungkinan besar akan hilang seperti batu tenggelam di laut. Menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggungnya adalah para pemasok itu. Mereka tidak akan mendengarkannya.
menceritakan pengalaman ditipu dengan menangis. Mereka hanya mengenal uang. Telepon penagihan datang bertubi-tubi. Belakangan bahkan lebih parah. Langsung memblokir di depan pintu toko. Rantai keuangan Liu Hong benar-benar putus. Untuk membayar utang, ia terpaksa menjual mobil baru yang dibeli kurang dari seminggu. Dengan harga yang memalukan. Menjualnya dengan diskon. Di hari mobilnya dibawa pergi. Dia berdiri di depan pintu. Menangis seakan jantungnya hancur. Namun tidak ada yang bersimpati padanya. Karyawan restoran. Karena tidak mendapat gaji. Juga ramai-ramai mengundurkan diri. Dulu yang ramai itu, restoran Hong Yun. Kota itu telah menjadi kota hantu. Setiap hari dia sendirian, menjaga toko yang sepi itu, menggambarkan tangisan yang memilukan. Mata cekung, sudah menemukan itu, adalah setiap hari pada pukul 11:30 siang. Adegan yang berlangsung tepat waktu. Restoran masakan dari kota sebelah. Mobil 3 roda pengantar makanan, akan lewat tepat waktu di depan pintunya. Menuju pintu masuk pabrik kami. Para pekerja pabrik kami, akan keluar sambil tersenyum. Membantu dengan canggung, mengangkut satu persatu kotak makanan panas. Ke dalam kantin. Aroma makanan itu mengalir mengikuti angin, masuk ke dalam hidungnya, seperti pisau tajam, memotongnya berulang kali. Hati yang penuh penyesalan, yang dulu ia anggap, yang dulunya ia abaikan, sebagai usaha, kini menjadi peluang terakhir yang tak terjangkau, menjadi fondasi keberhasilan toko kecil di sebelah, yang berkembang pesat, kontras yang besar, dan penyesalan yang tak berujung, menggigitnya seperti ular berbisa. Dia akhirnya benar-benar melepaskan kebanggaan dan harga diri yang menyedihkan itu. Dengan tangan bergetar, dia membuka WeChat, menemukan yang itu. Dia blokir. Dia mengirim permintaan teman. Pada pesan verifikasi, dia hanya mengetik 3 kata. Maaf, saya sedang melakukan peninjauan di kantor. Rencana produksi kuartal baru. Layar ponsel menyala sebentar. Sebuah permintaan pertemanan. Foto profilnya adalah Liu Hong. Nama lainnya adalah Liu Hong. Saya melihat permintaan itu. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Saya tidak menyetujui. Juga tidak menolak. Saya biarkan dia tenang. Terbaring di daftar permintaan pertemanan saya. Ini adalah bentuk siksaan tanpa suara. Membiarkannya dalam menunggu dan penderitaan. Karena keangkuhan dan pandangannya yang sempit. Membayar harganya. Permintaan pertemanan itu. Seperti batu yang dilemparkan ke danau. Tidak menimbulkan riak apapun. Liu Hong tidak mendapatkan balasan dari saya. Dalam hatinya. Pasti terombang-ambing antara harapan dan putus asa. Berulang kali ditarik. Sangat tersiksa. Liu Hong tidak ada di sini. Beberapa kali. Saya melihatnya dari jendela kantor. Tatapannya tajam. Mengawasi pintu masuk pabrik kami. Dia ingin berlari untuk menemui saya. Tapi sedikit harga dirinya, kembali membuatnya mundur. Akhirnya, pada siang hari yang cerah, dia tidak bisa menahan diri. Hari itu, saya bersama Zhang Cheng, sama-sama keluar dari kantin pabrik, membahas rencana memberi makan tambahan kepada para pekerja di akhir pekan, mengadakan barbek. Direktur Lin, apakah ini akan terlalu merepotkan? Dengan tatapan cemas, Zhang Cheng sedikit canggung mengusap tangannya. Tidak apa-apa, selama periode ini, kalian semua telah bekerja keras. Saatnya memberi penghargaan. Biaya saya tanggung. Kamu hanya perlu menyiapkan barang-barangnya. Siapkan dengan lebih mewah. Aku mengenakan senyum lembut di wajahku. Itu adalah senyum yang Liu Hong belum pernah lihat di wajahku. Dari lubuk hati. Senyum yang santai. Saat itu, dia seperti senar yang tegang. Seperti akhirnya putus. Meluncur dari seberang jalan. Menyambut di depan kami. Dia mengeluarkan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Suaranya serak. Direktur Lin. Dia sudah tidak berani lagi memanggil namaku langsung. Dulu. Itu salahku. Itu karena aku tidak mengenal situasi. Itu karena aku tertipu oleh Ziyu. Direktur Lin, tolong. Mengingat masa lalu kita. Kemitraan kita selama 2 tahun. Beri aku satu kesempatan lagi. Selama kamu mau memberiku pesanan, aku bersedia melakukan apapun. Dia mencoba meraih lenganku. Dihindari olehku tanpa ekspresi. Aku diam-diam mendengarkan dia selesai berbicara. Dari awal hingga akhir, ekspresi di wajahnya tidak banyak berubah. Tidak ada koin tembaga. Juga tidak ada yang merasa senang atas malapetaka. Seperti mendengarkan sebuah cerita yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan diri sendiri. Zhang Cheng berdiri di sampingku. Tampak agak bingung. Tapi dia sangat tahu batas. Tidak menyela. Menunggu suara tangisan Liu Hong. Perlahan-lahan berkurang. Hanya tersisa merokok. Aku baru bisa perlahan mengangkat pandangan. Menatapnya. Suaraku sangat tenang. Tetapi membawa keputusan yang tidak bisa diperdebatkan. Pemilik Liu. Antara kita sudah tidak ada perasaan lagi. Ketika kamu mengusirku, bahkan memblokirku, kita sudah tidak memiliki perasaan apapun. Saat mengirimkan postingan itu, 2 kata, perasaan. Sudah kamu seret, dibuang ke tempat sampah. Kata-kataku, seperti pisau tajam, seketika menembus. Penyamaran yang Liu Hong tenun dengan air mata. Wajahnya, tiba-tiba menjadi pucat. Tetapi dia masih enggan menyerah. Ini adalah celah terakhirnya untuk diselamatkan. Dia mulai mengubah strategi. Berpura-pura menderita. Direktur Lin, aku benar-benar tahu aku salah. Lihat aku sekarang. Mobil juga sudah terjual. Tokoku hampir bangkrut. Aku masih berutang banyak.
Saya memiliki orang tua lanjut usia yang perlu saya rawat dan anak-anak kecil yang perlu saya besarkan. Aku tidak bisa tanpa toko ini. Kumohon bantu aku dengan kebaikanmu. Tolong selamatkan saya. Dia bahkan mengalihkan pandangan, mengalihkan perhatian ke tembok besar yang terletak di samping. Dengan sedikit rasa cemburu dan kebencian. Direktur Lin, berapa harganya? Saya bisa menurunkan harganya. Tambah 10%. Tidak, turunkan 20%. Saya tidak ingin mencari untung. Saya hanya ingin bisa mempertahankan toko ini. Cukup bisa bertahan. Demi mendapatkan pesanan, dia tidak segan untuk menjatuhkan orang lain dengan jahat, terhadap orang yang pernah dia anggap remeh sebagai pesaing. Tindakan yang tanpa batas ini, membuat sisa-sisa belas kasihan terhadap situasinya, juga lenyap sepenuhnya. Saya memotong tangisnya. Pemilik Liu, ini bukan masalah uang, ini adalah masalah kepercayaan. Di pabrik saya, ada lebih dari 100 karyawan. Di belakang mereka adalah lebih dari 100 keluarga. Makan siang mereka, bukan hal kecil. Ini adalah hal yang sangat besar. Yang saya butuhkan adalah seorang stabil dan dapat diandalkan, partner yang memiliki semangat kontrak, dan bukan seorang yang kapan saja, karena sedikit keuntungan. Tentang pedagang yang tidak setia, ketika kamu menganggapnya remeh-temeh, harusnya kamu ingat akan hari ini. Pekerja saya bukanlah percobaan untuk kebangkitanmu, juga bukan alat yang kau gunakan untuk menambal lubang. Setiap kata yang saya ucapkan, seperti sebuah paku, yang dipakukan dengan keras di hatinya, membuatnya merasa sangat malu. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak lagi melihatnya. Sebaliknya, saya tersenyum kepada Zhang Cheng di samping saya. Suara saya kembali lembut. Bos Zhang, urusan tambahan makanan di akhir pekan sudah ditetapkan. Omong-omong, jenis buah setelah makan setiap hari ke depan. Tambahkan satu lagi. Semua biaya akan saya tanggung. Baiklah, Manajer Lin. Saya sudah mencatatnya. Saya menjamin akan mengurusnya dengan baik. Ini di depan Liu Hong. Perhatian dan pengingat ekstra kepada Zhang Cheng pasti menunjukkan kepadanya pendirian saya yang paling teguh. Dan dia, Liu Hong, sudah sepenuhnya dikeluarkan. Tidak ada kemungkinan lagi. Saya tidak lagi peduli pada wanita yang tertegun di tempatnya. Wanita yang kehilangan semangat. Jalan yang dia pilih sendiri. Hasil pahit, tentu saja harus ditanggung olehnya sendiri. Dia harus menelan semuanya sendiri. Dia kalah. Tidak pernah hanya satu pesanan yang sederhana. Dia kalah adalah sebagai seorang pebisnis. Landasan paling dasar untuk bertahan. Integritas. Saya dan Liu Hong. Perseteruan di depan umum. Segera menyebar di jalan ini. Pedagang di sekitar. Menggambarkan dengan lebay. Orang-orang yang awalnya bersimpati padanya. Sekarang menjauh darinya. Seseorang yang bisa mengkhianati pelanggan jangka panjang. Siapa yang berani berurusan dengannya? Restoran Hongyun Liu Hong benar-benar telah menjadi pulau yang terasing. Setelah mengalami ini, bisnis Zhang Cheng semakin baik. Di depan pintu, antrian panjang terbentuk. Zhang Cheng sibuk sekali. Namun, senyumnya paling cerah. Dengan wewenang saya. Dengan izin saya. Dia di tempat yang mencolok di depan toko. Pemasok catering yang ditunjuk. Plakat ini, seperti tembok tak terlihat. Seperti dinding tak terlihat. Restoran Hongyun sepenuhnya terputus menjadi dunia. Satu yang berkembang pesat, dan satu yang tampak putus harapan. Hutang seperti bola salju. Semakin besar, nama baiknya terpuruk, dan ditinggalkan oleh banyak orang. Restoran Hongyun Liu Hong akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Dengan selembar kertas A4 yang dicetak, toko itu dialihkan. Dengan selotip transparan, dipasang miring di pintu kaca yang penuh debu. Tetapi di jalan ini, siapapun tahu tentang masalah remeh-temehnya. Ditambah dengan tindakan buruknya sebelumnya, yang menyebarkan fitnah secara jahat. Tidak ada yang memperhatikannya untuk waktu yang lama. Pemilik rumah juga kehilangan kesabaran, dan membuat keputusan terakhir. Jika dia tidak membayar sewa lagi, maka barang-barangnya akan dikeluarkan semuanya. Dikelilingi masalah, tidak punya jalan keluar. Akhirnya, dia terpaksa menjualnya dengan harga yang sangat rendah, menyerahkan toko kepada seseorang dari luar kota yang menjual mie pedas. Bahkan uang untuk renovasi yang dulunya sangat dia banggakan pun tidak bisa dia dapatkan kembali. Pada hari ketika dia menerima, hari ketika uang transfer yang sangat sedikit diterima, dia tidak langsung pergi. Dia berdiri di seberang jalan. Seperti hantu, melihat para pekerja mencopot bagian itu, melepas tanda. Restoran Hongyun yang dulunya sangat dia banggakan, tanda itu jatuh ke tanah, mengeluarkan suara keras. Seolah-olah itu adalah mimpinya yang hancur. Saat itu, sebuah truk kecil putih yang baru, datang dari sudut jalan, dengan mantap berhenti di depan restoran Chengxin. Di bodi mobil tertulis nama restoran Chengxin, dengan slogan, membuat setiap hidangan dengan hati. Di sampingnya ada nomor telepon untuk memesan. Ini adalah mobil pengantar baru yang dibeli Zhang Cheng. Mobil pengantaran baru yang dibeli. Dia melompat dari kursi pengemudi. Dengan semangat, wajahnya bersinar cerah. Dia melihat Liu Hong di seberang jalan. Kedua mata saling bertemu. Di mata dia, tidak ada ejekan, tidak ada pamer, bahkan tidak ada simpati. Hanya ada ketenangan. Suatu ketenangan yang dimiliki oleh seorang pemenang. Kesederhanaan yang tenang. Dia hanya mengangguk padanya. Dengan tenang mengangguk. Kemudian dia berbalik, mulai memanggil karyawan untuk membongkar barang. Ketidakpedulian yang tenang ini lebih menyakitkan daripada kata-kata jahat manapun, dan tatapan meremehkan.
Semua itu membuat Liu Hong merasa rasa sakit yang luar biasa. Dia teringat akan dirinya sendiri. Ketika dia mengunggah status pamer mobil baru, betapa penuh semangatnya saat itu. Dia teringat pada dirinya, mengejek Lin Wan yang hanya bisa makan di pinggir jalan. Betapa sombongnya saat itu. Semuanya terasa seperti dari dunia yang berbeda. Hanya dalam sekejap pikiran, surga dan neraka. Dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama. Diam-diam dia berbalik, meringkuk membungkuk, melangkah dengan langkah berat, menghilang di ujung jalan ini. Dia datang dengan cara yang megah, pergi tanpa suara. Di akhir tahun, laporan efisiensi pabrik keluar. Karena keuntungan dari dukungan logistik, para pekerja sangat bersemangat bekerja. Efisiensi produksi meningkat 15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba meningkat pesat. Saya menepati janji kepada semua pekerja. Semuanya diberikan bonus tahunan yang melimpah. Pabrik dipenuhi dengan sukacita. 7 menit di dalam label. Saya secara khusus mengundang Zhang Cheng dan keluarganya sebagai tamu paling penting. Duduk di meja utama, di hadapan semua karyawan, mengangkat gelas lagi, berdiri. Hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada seseorang. Dia adalah Zhang Cheng, pemilik restoran Chengxin. Zhang Cheng, Bos Zhang. Sorotan lampu mengarah ke Zhang Cheng. Dia sangat emosional dengan wajah yang merah. Tangan tidak tahu harus diletakkan di mana. Terima kasih kepada Bos Zhang dan timnya. Selama 1 tahun ini, telah menyediakan makanan yang aman dan lezat. Kalian adalah pabrik kami. Dukungan terkuat bagi pabrik kami. Para pekerja meledak dengan. Saya kemudian mengumumkan. Saya memutuskan. Tahun baru, pabrik kami akan berkolaborasi dengan restoran Chengxin. Menandatangani perjanjian kerjasama eksklusif selama 3 tahun. Perjanjian kerjasama eksklusif jangka panjang. Menurut informasi yang saya dapat, 7 menit dalam label. Zhang Cheng awalnya tidak berbicara. Dia memegang mikrofon dengan suara yang terputus-putus. Saya hanyalah seorang koki. Tidak bisa mengatakan kata-kata yang indah. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada manajer Lin. Itu Anda saat saya berada dalam kesulitan. Aku menariknya berdiri. Penghargaan untuk mengenali saya. Saya Zhang Cheng akan selalu mengingat ini seumur hidup. Saya dapat membalas budi Anda dengan memasak makanan yang lebih baik di masa mendatang. Membuat semua orang bisa makan dengan tenang. Di acara tahunan skrip pabrik, restoran miliknya, karena kerjasama yang stabil dengan pabrik kami, usahanya semakin berkembang. Sudah menyewa sebuah rumah makan di samping. Siap untuk membuka cabang. Ini adalah akhir yang saling menguntungkan. Saya melihat para pekerja di bawah panggung. Dengan senyum bahagia yang terpancar, melihat ke atas panggung, air mata penuh rasa syukur dari keluarga Zhang Cheng. Hati ini dipenuhi dengan kehangatan dan kepuasan. Akhirnya, saya mengangkat gelas, menghadap ke semua orang, juga berkata kepada diri sendiri, kami memilih mitra kerja, seperti memilih teman, kemampuan, sumber daya, latar belakang. Ini mungkin penting, tapi karakter dan integritas selalu menjadi yang utama. Mari kita angkat gelas untuk integritas, untuk semua orang baik yang berusaha. Cahaya yang hangat, di bawah, gelas bertabrakan, mengeluarkan bunyi yang jernih. Di luar jendela, adalah cahaya dari ribuan rumah di kota ini. Aku tahu, di dunia ini, selalu ada sesuatu yang lebih penting daripada keuntungan saat ini. Misalnya kepercayaan, misalnya kesetiaan, misalnya sebuah prinsip yang paling sederhana, prinsip dalam berperilaku sebagai manusia. Itu pilihan saya, Ling Wan. Itu juga merupakan imbalan terbesar saya. Imbalan yang besar,